Injil Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat manakah engkau hendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan Guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah Injil Kristus. Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Pertanyaan yang sering muncul dalam hati kita masing-masing adalah, mengapa perayaan ini ada? Atau mengapa perayaan seperti ini harus ada? Jawabannya adalah karena sebagaimana fisik atau badan membutuhkan makanan jasmani, demikian pun jiwa manusia membutuhkan makanan rohani atau makanan spiritual. Dan bagi kita umat beriman, makanan rohani ini hadir dalam Ekaristi Kudus, di mana di dalamnya kita menyambut tubuh dan darah Kristus dalam rupa roti dan anggur. Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus ini biasanya kita rayakan pada hari Minggu kedua setelah Pentakosta. Hari raya ini merupakan misteri iman kita bahwa Yesus telah memberikan tubuh dan darahnya yang merupakan wujud cintanya yang besar kepada umat manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil Markus yang kita dengarkan pada hari ini, Yesus dan murid-muridnya sedang makan bersama. Lalu, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, membagi-bagi roti itu, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Setelah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Dan mereka semua minum dari cawan itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Saudara-saudariku terkasih, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus adalah sebuah penegasan bagi kita, semua umat manusia, akan cinta Tuhan untuk kita umat manusia. Tuhan sangat mencintai kita. Cinta itu ditunjukkannya dengan pengorbanan putranya untuk keselamatan manusia. Pengorbanan Yesus semakin sempurna ketika Yesus mengatakan, "Ambillah, inilah tubuhku." Lalu ia mengatakan, "Inilah darahku, darah yang ditumpahkan bagi semua orang." Ia memberikan hidupnya yang total untuk kita
Dan itulah cinta Tuhan yang sempurna untuk kita umat manusia. Injil Markus yang kita dengarkan pada hari ini dengan indah mewartakan bahwa Kristus adalah Imam Agung yang mempersembahkan dirinya sebagai kurban santapan Ekaristi. Sebab dengan makan tubuhnya dan darahnya, kita diselamatkan. Kalau Yesus begitu mencintai kita dengan memberikan hidupnya, mempersembahkan dirinya secara total untuk kita, lalu pertanyaannya adalah, apa tanggapan kita akan cinta Tuhan itu? Lalu, bagaimana sikap kita saat kita merayakan Ekaristi? Ini adalah merupakan tantangan terbesar bagi kita umat manusia. Saudara-saudariku terkasih, pada saat perayaan Ekaristi, terkadang kita tidak sepenuh hati merayakannya dan terkadang kita melakukannya sesuka hati. Saudaraku terkasih, dengan mengambil bagian dalam kurban Ekaristi, kita harusnya berani mengorbankan diri untuk mengubah dunia. Kita memberikan contoh tentang pentingnya sebuah pengorbanan diri dalam hidup kita. Pesta tubuh dan darah Kristus menegaskan pada kita bahwa Ekaristi merupakan ungkapan yang paling tepat dari cinta Yesus. Ungkapan yang paling tepat, yang indah dari pengorbanan Kristus kepada kita. Semoga pada perayaan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus ini menyadarkan kita akan cinta dan pengorbanan Tuhan untuk kita dan tentunya membangun semangat baru dalam diri kita. Semangat untuk mencintai dengan tulus dan semangat berkorban untuk sesama kita sehingga mereka dapat merasakan bahwa Kristus senantiasa mengasihi dan mencintai semua umat manusia. Dan juga kita berkorban bagi sesama kita, paling tidak untuk keluarga kita, serta orang-orang yang ada di sekitar kita. Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus ini rutin dilakukan setiap tahun dan selalu ditempatkan setelah masa Paskah, supaya penghayatan umat akan sengsara wafat dan Yesus semakin diteguhkan dan diyakinkan bahwa pengabdiannya bagi manusia benar-benar dilakukannya dan nyata. Yang dapat kita refleksikan saat ini adalah semangat pengorbanan, terutama pada masa kita sekarang ini. Dunia sekarang kurang mengajarkan semangat pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama yang menderita, miskin, dan tersingkirkan. Dan saya juga mau mengajak para saudara-saudariku yang terkasih, bila kita merayakan Ekaristi, marilah kita merayakan dengan hati yang sungguh, marilah kita merayakan dengan benar, dan jangan menyibukkan diri dengan hal-hal yang lain. Seringkali kita menemukan banyak orang ketika merayakan Ekaristi, melakukannya dengan cara suka-suka. Hari ini kita diingatkan tentang cinta dan pengorbanan Tuhan. Semoga kita pun demikian, dikala kita mau datang ke gereja dan merayakan perayaan Ekaristi, itu ungkapan cinta kita, maka mari kita merayakannya dengan penuh sukacita.